Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi permasalahan konflik yang ada di Rempang, Riau. Karena permasalahan Rempang, Riau ini terkait dengan Presiden Jokowi, dengan ini saya hadirkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, yaitu tentang kisah Jokowi di saat sebelum menjadi presiden, mengisahkan betapa sakitnya ketika rumahnya digusur. Dan saya juga hadirkan bagaimana janji politik Presiden Jokowi tentang pemberian sertifikat tanah Rempang ketika berkampanye di Pilpres 2019. Selain itu juga saya hadirkan berbagai tanggapan masalah Rempang dari Komnas HAM, kemudian dari PBNU dan PP Muhammadiyah. Dan di bagian akhir saya hadirkan respon calon Presiden Anies Rashid Baswedan terkait dengan penggusuran, terkait dengan permasalahan tanah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak informasi permasalahan Rempang yang lagi viral berikut ini, yang saya dapatkan dari berbagai macam media. Masih SD, saya ingat itu. Jadi kami punya tempat tinggal, kemudian digusur, tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali, sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi, pemerintah malah seperti ini. Ini kekeliruan, keliru. Sudah melanggar undang-undang menurut saya. Dua hal penting ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai sertifikasi, pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Setuju? Akan kita lakukan segera, maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Siapa setuju? 3 bulan kampung tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Siapa yang setuju tunjuk jari. Ya. Belok sini yang kelihatan. Yang kedua ada permintaan jembatan dari Batam ke Bintan, betul? Siapa setuju itu dibangun? Setuju semuanya. Inilah kami, tanah air kami. Sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya 40 tipe 45. Nah, sampaikan dulu lah sama Pak Jokowi nek. Jokowi sampai hati, Dika baru 10 tahun jabatan habis, Rudi 10 tahun belum sampai. Nenek 100 tahun lebih Pak ini. Apa Jokowi 100 tahun lebih kampung tua, apa dijual, tak bayar duit lagi, ambil. Tapi Tuhan yang Allah kami ke. Ya, kami ini paling bertahan kampung kami lah untuk tempat kami mati. Datuk nenek kami lagi kemarin berada berperang, nenek ada habis aman. Ini pemerintah, pemimpin makan rakyat. Macam mana lah ini makan rakyat? Melawan rakyat bukan ada senjata, paling batu, matilah. Mika ada alat, Jokowi tolong mereka Jokowi ya. Nah, aku ini 100 tahun lebih sini, 100 tahun lebih aku. Nah, tolong
Pak Jokowi 1 bulan lebih. Ini kampung aku. Kampung aku Sabar, nih. Nek. Nah. Yang sudah terjadi, apa yang sudah kita miliki terkait Rempang, kita sudah lihat statement dari teman-teman komisioner yang lain. Kemarin Prabianto sudah menyampaikan bahwa jangan menggusur. Kita sama dengan beliau dan tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas ya. Hari ini juga diberangkatkan lagi dari Polda, saya lihat kalau salah 200, 400, dan saya kira itu kita bisa tebak arahnya. Sepertinya terjadi pengerahan kekuatan yang berlebihan, tapi tentu akan kami buktikan nanti. Teman-teman sedang di lapangan, Bapak Ibu izin supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik di lapangan saat ini. Saya kira dalam 3-4 hari ini mereka akan pulang untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang akan kami analisis bersama-sama nantinya. Saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi. Khusus terkait masalah yang sekarang sedang hangat, yaitu terkait dengan masalah Rempang. Dengan masalah Rempang ini, kami telah menyiapkan satu pernyataan tertulis terkait itu, ya, supaya tidak salah-salah nanti ya. Tapi pada dasarnya begini, pada dasarnya pandangan kami begini, bahwa walaupun ada wawasan bahwa investasi dibutuhkan oleh negara, investasi itu harus dijadikan peluang, sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri ya. Seperti kasus Rempang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana, dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri ya. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor 1. Resiko-resiko investasi itu hitungan terkemudian. Pertama-tama, kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri. Nah, ketika sekarang terjadi masalah seperti di Rempang ini ya, sebetulnya Nahdlatul Ulama saya kira sama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain yang menjadi stakeholder masyarakat, seperti ormas-ormas yang lain juga, sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak, sementara kami tidak pernah diajak bicara, jadi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sejak awal, sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat juga sama sekali di dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu sendiri ya.
Nah, maka mungkin ya pada saat sekarang ini, pertama mungkin yang harus ditanya lebih dulu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Saya kira pertama-tama ya, bukan kami. Tapi kalau kami dimintai pandangan dalam keadaan sudah seperti ini, ya satu-satunya yang kami bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Ya. Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Ya, lebih baik resiko-resiko yang lain ditempuh selain resiko merusak kesentosaan masyarakat. Oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta' atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil bahthul masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Dan masyarakat yang tertindas, karena memang di sini temuan Komnas HAM selalu menunjukkan adanya cara-cara intimidatif dan tidak manusiawi. Nah, ini yang bagi kami sebagai manusia itu merasa terpanggil untuk membela dan mendampingi tentunya ya warga yang terdampak itu. Gitu kira-kira. Artinya Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai wewenang untuk apakah menghentikan ya atau menyetop dulu atau setidaknya menghentikan tindakan-tindakan intimidatif dan kekerasan yang dilakukan atas nama negara ini, Mbak. Ya, atas nama negara. Tidak ada di dunia ini negara yang begitu kejam terhadap rakyat. Salah satu syarat adanya negara itu kan adanya warga negara, yaitu masyarakat. Tetapi kalau seandainya warga negaranya itu dibegitukan ya, diintimidasi, ditakut-takuti, ini menyalahi konstitusi. Karena apa? Pemegang kedaulatan negara itu adalah rakyat, ya. Pemegang sah ya, sedangkan presiden, DPR, gubernur, bupati itu adalah tenaga outsourcing yang kita sewa setiap 5 tahunan. Jadi pemegang sah hak republik ini ada di tangan rakyat. Apalagi kalau seandainya rakyat kita sampai ketakutan, melakukan perlawanan, ini kan sangat menyedihkan ya Mbak ya. Kami sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai misi amar ma'ruf nahi mungkar dan juga misi kemanusiaan, itu kita tersentuh untuk kemudian membela bersama-sama masyarakat yang lain untuk melindungi sesama warga negara. Gitu kira-kira Mbak Firda. Jadi pemerintah yang diwakili oleh presiden ya, termasuk kemudian Menko Perekonomian, termasuk juga Menko Marifest maupun
Panglima TNI dan Kapolri, cobalah dikedepankan cara-cara yang lebih manusiawi gitu ya, musyawarah ya. Katanya dulu kan Jokowi ketika wali kota Solo menyelesaikan masalah pertemuan bahkan sampai 50-an kali kepada warga agar supaya menyelesaikan. Cobalah itu diterapkan di masyarakat Rempang untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik sehingga memang warga ini benar-benar clear. Memang tidak mudah, tetapi insya Allah ini tidak sulit jika memang pemimpin itu punya visi dan pemimpin itu melindungi seluruh rakyatnya gitu ya. Bukan seperti yang sekarang terjadi kan, rakyat begitu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi ya, perlakuan yang sangat-sangat seperti antara penjajah dan yang terjajah. Dan itu juga terjadi di Wadas, bahkan juga di Pakel pun ya, itu juga yang bahkan sampai meninggal itu juga aktivis lingkungan, itu juga bagian dari cara-cara negara yang sangat intimidatif. Bahkan kalau meminjam istilahnya Pak Busro, bisa dikatakan kekerasan yang dilakukan atas nama negara. Merdeka artinya bebaskan rakyat, bukan bebas diri kamu dari segala kehebatan, segala kekayaan. Ini arti merdeka, fakku rakhabah, membebaskan manusia daripada penindasan. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.